lagi kita subsidi dari BLT ini misalnya lebih dari 3, sementara kuota yang kita minta 103 itu bisa saja berkembang menjadi 105 kali 4 kali, ya kan? Jadi 600, jadi bisa 600 kan itu. 1 tahun ini kita bisa mensubsidi ke warga miskin kita yang di atas 60 tahun ke atas, yang tidak akan ada kecukupan sosial, dan ini lebih dari kayu kurang ya. Sebab yang muda-muda pasti semua mengatakan bahwa kami juga miskin Pak, kami juga terdampak COVID Pak, kan itu. Tapi bagi nenek-nenek insya Allah lah, mau ayah mau cemburu sosial. Ini saran kepala desa bahwa sok tinggal lihat bapak-bapak, sisir bapak-bapak pasti apa dengan kepala bapak-bapak bahwa yang harus dibantu oleh kita yang 60 ke atas sih siapa sih? Kalau di R1 RT ada, kalau kuota punten Pak BLD, kita minta kenapa 105 sesuaikan dengan anggaran, ikuti anggaran kami, ikuti kuota kami 105 dibagi 35 RT kan ya. Ternyata setelah RT itu ada 12, di sana ada 9. Itu bisa diatur secara teknis kan itu. Supaya yang 9 ini kebagian semua, yang 12 ini kebagian semua 1 tahun ini. Jadi jangan sampai ada warga miskin kita yang di atas 60 tahun ke atas atau nenek-nenek yang nenek jompo yang harus kita subsidi dari dana desa, mengatakan tahun ini bahwa kami belum pernah merasakan dana desa, BLT dana desa. Yang 12 orang bisa diatur oleh kita. 3 orang pertama di bulan pertama, 3 orang yang lain di kedua. Jadi supaya kebagian semua dan KPM ini bisa dana desa ini bisa dirasakan oleh banyak. 105 kali 4 saja sudah berapa tuh? Ya kan? Jadi sistemnya seperti itulah ya. Jadi kalau 105 tidak hanya orang itu saja. Kalau di RT RW-nya di wilayah RT banyak warga miskin di atas 60 tahun, saya sarankan di atas 60 tahun karena supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Ya, kalau ke nenek-nenek, ke kakek-kakek, insya Allah tidak. Paling ini yang bersebelahan. Anu ayeuna menang triwulan pertama menang ini sabelah ngomong orang semua kan sarua ini mama kedua kan gitu bisa saja mak katilu mungkin korban penting setahun ini kebagian ini kabeh kan gitu paham ya Pak. Jadi kita nyatakan bahwa dana desa dan BLT untuk dari dana desa ini harus diserap lebih banyak ke lebih banyak masyarakat miskin yang betul-betul emang dikategorikan ya emang harus dibantu oleh kita dari dana desa. Itu saja Pak. Nanti ada hal-hal pokok kepala desa hari ini 2021 sepanjang perjalanan pemerintahan desa, abdi banyak diam di desa hanya ingin menanyakan apa sih hal-hal yang harus kita jalankan di 2021 ini. Kemarin okelah penjajakan kita di pertanahan, penjajakan alhamdulillah sukses, penjajakan kita di sistem alhamdulillah sukses. Tidak ada satu orang pun, masih ada lah 99,0 sekian lah. Masih ada masyarakat yang ngeyel datang ke desa dengan kebetulan pengantar RT. Ada di medsos, ada statement dari Biskup Capil mana lah. Mereka menyatakan kami tidak butuh pengantar RT, datang saja warga ke Biskup Capil untuk mendapatkan KTP itu mustahil. Karena dengan seperti itu, emang betul di Capil nggak perlu pengantar RT, yang perlu pengantar RT adalah kepala desa. Di Capil betul, saat tidak salah. Mereka mengatakan bahwa untuk membuat KTP kakak itu tidak membutuhkan di Capil, pengantar RT itu nggak butuh dia, betul. Tapi jangan diimplementasikan, jangan dikategorikan bahwa kita membawa surat pengantar RT ke Distrik Capil, tidak. Yang ya pengantar RT itu dibutuhkan oleh kepala desa.
Supaya apa? Supaya masyarakat di wilayah Pak RT tidak ada yang membuat KTP double, kurang mana-mana bisa jadi KTP kan gitu. Lalu bahasa di Dukcapil wilayah mana itu pusat atau gimana, dinas kependudukan yang menyatakan bahwa kami tidak membutuhkan pengantar RT, maka warga masyarakat datang ke Dukcapil untuk membuat KTP KK. Bagi kami itu karena mereka tidak membutuhkan surat pengantar RT. Yang butuh surat pengantar RT adalah kepala desa, pemerintahan desa. Karena apa? Dikhawatirkan oleh kita bahwa pendatang baru bisa nyen KTP kan gitu. Pendatang baru bisa nyen KTP, buku pengantar negara. Lalu demikian tingkat RT bisa jadi RT Kasalokan dia dilepas dengan KTP tanpa pengetahuan RT RW. Itu saja. Kita juga jangan sekali lagi apa yang ada di medsos itu jangan langsung ditelah mentah-mentah, kita telaah dulu juga. Bahasa-bahasa itu adalah bahasa-bahasa yang keliru bagi kalau diterapkan di tingkat RT RW. Karena kami yang butuh pengantar RT karena kami ingin tahu bahwa warga di situ adalah warga RT. Jadi kalau seperti itu halnya nanti diterapkan di tiap desa, atau bisa ada seperti dulu ada KTP ganda, ada mafia, ada teroris yang punya KTP 5 itu. Tapi insya Allah kalau sekarang sudah sistem yang bagus, masyarakat datang ke desa itu sudah pengantar RT. Walaupun ada kebocoran kami maklum karena kita merubah sistem. Kita merubah sistem dari yang bebas masyarakat bolak balik ke desa sekarang harus menggunakan surat pengantar RT itu saja. Tapi dengan pemahaman yang baik, insya Allah ada warga yang balik lagi, ada warga yang diantar oleh Linmas kembali lagi ke rumah RT kan gitu. Itu kami terapkan di desa. Adapun misalnya ada bocoran, kami pastikan itu cuma 0,3%. Dan alhamdulillah RT kita juga sudah mulai dari RT 1 sampai 35 RT sudah ada grupnya, RW juga sama. Jadi setiap masalah yang ada di RW mana saja itu kita akan memonitor itu. Dan alhamdulillah saya sampaikan ke RT 01 wilayah RW 03 kan, RT-nya alhamdulillah kemarin sudah juga membantu di wilayah RT 02 ya, di Pak Asmat ada warganya dan alhamdulillah ada warganya yang harus dibantu ya dibantu. Jadi semua sok dimanapun berada maka masuk ke grup. Jadi siapa yang mampu, siapa yang sempat itu pasti akan membantu. Saling bahu-membahu kita membangun desa Wiwikor. Dan izin Pak Dekan kami sampaikan juga di hari ini bahwa kajian penuh dari 12 bulan kami menjaga 12 ke 14 bulan lah, 15 bulan kami menjaga sebagai kepala desa. Ada kajian yang penting yang harus kita sampaikan ke Pak RT Pak RW bahwa di kita ada diakui tidak diakui di kita ada kebutuhan pokok dan ada masalah pokok. Dan dua item ini akan kita launchingkan ke RT RW maupun ke para di raker besok, di raker tanggal 25 ada raker karakter ulah. Kita akan sampaikan bahwa kita ini ada yang harus program yang harus berangkat dari kebutuhan pokok dan program yang berangkat dari masalah pokok. Misalnya kebutuhan pokok kita dari angka yang bapak-bapak sampaikan kepada kami waktu Dinsos waktu itu minta kepada kita untuk menyampaikan data non-DTKS warga terdampak COVID-19. Ingat waktu itu RT sampaikan berapa datang ke desa, jangan sampai warganya tidak terdaftar di non-DTKS warga terdampak COVID-19. Walaupun pada hari ini kita dengar bahwa data itu terpakainya bahwa bagian-bagian itu pakai data yang lama, tapi nggak apa-apa. Hikmahnya saya misalnya
bisa mengetahui bahwa data yang real yang disampaikan oleh RT waktu itu adalah 2.837 KK yang ada di Desa Bojonegoro yang tersebar di 12 RW 35 RT. Dan barang tentu itu setelah kajian 15 bulan kami di pemerintahan desa dan stay di kantor desa hanya untuk apa? Hanya menanyakan saja Pak tiap hari. Ada saja ibu-ibu yang bertanyakan oleh kita, Bu, udah masak apa belum? Bu, masak satu hari berapa liter? Itu dari mulai 1 liter minimal 1 liter sampai ada yang 4 liter. Kaget kami, kok ada yang 4 liter pagi 2 liter, sore 2 liter. Ternyata mereka punya anak buah dan dari kebutuhan pokok itulah ada yang dinamakan kebutuhan primer. Setiap warga yang 2.837 itu pasti dan yakin mutlak ini hitung-hitungan tidak akan meleset 2.837 kali 1 liter saja. Masyarakat kita membutuhkan beras berapa kilo, berapa ton? 2 ton 400. Itu kebutuhan mutlak dan itu potensi buat kita. Potensi buat kita, yuk orang siap ke itu kebutuhan primer masyarakat orang. Oke, pakai sistem dan di raker nanti akan kita buka semua. Dan mudah-mudahan RT RW bisa hadir. Kalau yang hadir misalnya ada RW yang 12 yang harus hadir. Karena kita akan sampaikan program ini di tahun 2021 yaitu menjawab kebutuhan pokok masyarakat yang 2.837 dan bagaimana nanti sistemnya dan siapa yang akan memegangnya nanti kita akan dimusyawarahkan secara khusus. Kedua, selain kebutuhan pokok Pak Saja, ada masalah pokok di masyarakat. Kami datang tiap RT, ada saja setiap hari RW RT datang ke kami ke rumah, itu hanya dari obrolan-obrolan kecil. Masalah pokok yang krusial di masyarakat kita adalah sampah. Itu masalah pokok. Kebutuhan pokok kita beras. Masalah pokok kita adalah sampah. Hitung-hitungan lagi di tadi yang dari Pak RT Pak RW 2.837 maka kalau memproduksi sampah saja 0,5 kilo, setengah kilo lah satu keluarga setengah kilo, berarti sampah kita adalah 1 ton 400 lebih sedikit. Pertanyaan lagi, di mana sekarang yang 1 ton 400? Silakan bapak-bapak survei ke bawah. Sampah yang 1 ton 400 0,5 kilo per kakak itu di mana sekarang adanya? Sok tingali di Solokan, sok tingali ayam Palit, Cinangneng, Cikalancik, ayah aku di kebun batu, malah di sisi jalan. Ayah, saya pernah dikasih orang menyebut bahwa ada sampah lintas wilayah. Lempang gawe sabari ngalungkeun sampah. Lempang mereka pasar sampai ngalungkeun sampah di Lubuk Global. Nah ini sampah ini adalah merupakan masalah pokok yang harus kita ambil sikap. Bagaimana cara menyelesaikan masalah pokok ini, masalah sampah ini. Insya Allah 2021 Pak Sekda kami akan gencar dengan Pak RT, Pak RW-nya bahwa di tiap wilayah RW ada bank namanya bank sampah. Nanti sistemnya juga yang akan menyampaikan juga ini adalah pakar sampah. Satu contoh di Bojonegoro ada warga yang setiap hari berpakaian dari sampah, bertempat tinggal pakai sampah, tidur di atas sampah, sampai makan dan minumnya pun dari sampah. Nanti insya Allah beliau yang akan memaparkan bagaimana sampah ini menjadi anugerah bukan menjadi musibah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Insya Allah dengan semangat yang tinggi ngabolang kita, mudah-mudahan visi juang kita bisa bermanfaat, bermaslahat untuk masyarakat Desa Bojonegoro. Bismillah, dari 2021 kita akan launchingkan 2 program ini dan akan kita sampaikan ke dinas-dinas terkait. Satu contoh dari kebutuhan pokok saja kita bisa langsung ke program swasembada pangan yang ada di Desa Bojonegoro.
Alhamdulillah lahan kita masih banyak, ada sekitar 40 lebih hektar di wilayah Cikirai, Kota Sukabetah. Itu masih ada lahan kita dan gapokan kita masih ada. Insya Allah untuk program ini dari mulai kebutuhan pokok memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang berarti satu hari 2 ton 411 kali 30 hari berarti ada 72 ton beras yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu hitungan kecil, 1 hektar 1 kepala keluarga. Bagaimana kita bisa mengirim masyarakat kita untuk membeli beras ini? Nanti teknisnya ada, ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kebutuhan yang real 72 ton 1 bulan, berarti ada yang harus mensuplai itu. Siapa itu? Nanti kita akan berjual sembada pangan. Siapa yang akan mendukungnya? PT Pertanian harus mendukung. Tidak mendukung PT Pertanian, kita punya dinas pertanian. Dinas pertanian kita tidak mendukung, kita masuk ke Kementerian Pertanian. Dapat ketika HKTI yang 4 ini, UPT, dinas, kementerian, HKTI tidak mendukung program ini, demi Allah dan Rasulullah saya akan datang ke Jokowi. Ini ada tangga kita untuk menemui presiden kita, yaitu Bapak RW 03. Insya Allah dengan bisik-bisik beliau, dengan insya Allah presiden kita humble. Jangankan kepala desa, jangankan Pak RT, Pak RW, masyarakat silakan beliau bisa temui. Insya Allah dengan ada tangga kita nih, alhamdulillah. Sekarang juga masih dia lagi ngasuh ya, Pak RT, Pak RW nya lagi ngasuh ya. Nah itu bisa kita manfaatkan. Kalau UPT, dinas, kementerian tidak mendukung program ini, kita datang saya. Nah kita ngobrol biasa sambil ngopi lagi meeting dulu. Nah itulah insya Allah dengan semangat kita sok kurang dukung ya Pak RT, Pak RW, masalah dan program dari mulai kebutuhan pokok sampai masalah pokok kita akan launching pada tahun ini. Mudah-mudahan dengan semangat tinggi kita, 2 program ini yang berangkat dari kebutuhan pokok dan jalankan dengan semangat yang tinggi juga. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan acara Musdestus BLTDD ini untuk KPM BLTDD ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.